Fakta Israel minta fatwa MUI. Oke Pak Kiai, saya ingin tahu pendapat Bapak tentang toleransi. Kayak gimana Mas? Toleransi itu dalam bahasa namanya tasamuh. Tasamuh itu bertoleran, bertenggang rasa. Jadi membiarkan orang melaksanakan keyakinannya, lalu melaksanakan juga agamanya tanpa kita ganggu. Begitu juga orang lain tidak mengganggu pada kita. Tapi kita tidak perlu ngikutin cara beragamanya orang lain juga tidak perlu ngikutin agama kita. Oleh karena itu toleransi artinya persahabatan dan juga tenggang rasa, dan itu harus dikembangkan toleransi. Nah, kalau konteksnya dengan ini nih Yahudi gimana Pak? Negara kita kan memang agama itu belum diakui ya. Ya kita kan sudah ada koridornya. Kalau berkenaan dengan politik, ya hubungan politik sampai di mana konstitusi mengamanahkan, kan itu sudah punya koridor. Jadi objektivitasnya pada koridor. Kalau agama kan berdasarkan nilai yang kita yakini. Tapi kalau bentuk negara adalah bagaimana negara itu mengikuti terhadap pola konstitusinya, kewajiban dari undang-undang yang dilakukan, yang dibatasi oleh undang-undang itu. Nah, itulah batasnya, normanya di situ. Kalau berteman, saya pikir dengan siapa aja berteman kita kan. Kalau dalam Islam itu ada 3 ukhuwah, itu kan berarti dari toleransi. Ada ukhuwah Islamiyah karena sama Muslim, kita bersaudara. Kemudian bersaudara karena ada ukhuwah watoniyah. Dengan agama lain pun, agama apapun, yang ada ya kita bertoleransi, tidak boleh mengganggu, kami juga tidak mengganggu. Ada ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Jadi kita Mbak Munik mau agama apapun, saya tetap nyaman dengan Mbak Munik. Mbak Munik mudah-mudahan tidak terganggu dengan saya. Saya menghargai keyakinan Mbak Munik juga menghargai keyakinan saya. Itu saya pikir toleransi sampai di situ, tidak saling mengganggu dan saling mempersilahkan dan ya memberi rasa damai kepada masing-masing. Nah, saat ini berita terbaru Pak, di Arab Saudi itu mereka menghapus ajaran kebencian terhadap Yahudi dan Kristen. Bapak pernah dengar nggak beritanya? Baca beritanya nggak? Ya, kita tahu perkembangan di Saudi. Saya beberapa kali ikut seminar di sana itu tentang toleransi, tentang Islam damai. Iya pernah dengar, tapi belum pernah saya sampai mendalam, tapi dengar saja sekilas. Apakah bisa dilakukan di Indonesia Pak? Saya pikir masing-masing negara punya norma sendiri, punya patokan sendiri. Jadi kita tidak berkiblat kepada di mana karena sudah dilakukan. Di Saudi tidak, tapi kita ada konstitusi, ada undang-undang kita, gitu kan ya. Dan seperti halnya umpamanya di Indonesia membela terhadap kemerdekaan Palestina. Yaitu sebuah prinsip yang putus saja. Jadi patokannya di situ gitu loh. Jadi ada patokan masing-masing. Jadi tidak bisa suatu negara lalu disamakan dengan negara lain. Kalau di dalam Islam atau sebagai warga negara tidak boleh kita menanamkan kebencian pada siapapun. Dakwah pun kepada orang non-Muslim, dakwah kepada orang yang jahat, yang maksiat itu bukan karena benci, karena sayang. Saya setuju kalau yang sayang, rahmah kepada mereka agar mereka pada jalan yang benar. Mungkin perspektifnya yang berbeda. Jadi tidak ada saya maunya debat, nggak ada, terus saja tidak ada rasa dendam benci, nggak ada. Karena tapi saya juga bebas dong menyampaikan pendapat. Orang pun juga menyoal pendapat saya, Nah, sekarang boleh nggak pertanyaan terakhir, bagaimana cara untuk mengubah persepsi negatif terhadap Yahudi dan Israel di Indonesia? Saya tidak spesifik pada Yahudi, tidak usah pada Israel. Isu yang di Indonesia sih Pak. Saya tidak ahli di bidang Yahudi dan Israel, jadi yang jelas di dalam Islam tidak ada perintah membenci siapapun. Itu menyayangi siapapun. Jadi siapapun di dalam Islam. Tapi yang tadi ayat yang disebut sama Pak Egy. Saudara, dalam catatan demokrasi, Egy Sujana menyebut ayat Al-Baqarah 120. Itu nanti panjang, kalau dijelasin di sini panjang sekali.
Wah, nggak bakalan cukup di sini. Oke. Nah mungkin satu yang terakhir Pak, kan Mesir sama Israel itu berdamai karena ada fatwa ulama Mesir. Apakah mungkin ada fatwa dari MUI sehingga akhirnya ada hubungan dengan Israel Indonesia? Mengikuti caranya Mesir ya? Israel tidak ada hubungan dengan Indonesia bukan karena fatwa. Bukan, maksud saya ini fatwa damai. Jadi waktu Mesir dan Israel berdamai itu karena ada fatwa ulama Mesir. Nah, apakah pola yang sama itu bisa diterapkan di negara kita? Jadi ada fatwa MUI yang mendukung perdamaian. Itu perlu kajian. Fatwa itu semua mungkin difatwakan. Kalau ada mustafti, ada yang minta fatwa. Tapi hasilnya fatwa seperti apa? Itu kita sampai konteks sosialnya berbeda. Kajiannya berbeda. Kira-kira? Ya tergantung soal masalahnya. Iya, kalau masalahnya ringan dia bisa langsung. Setahun bisa ya? Dia tiap masalahnya kalau bisa dibuka semuanya seminggu jadi. Kalau maunya masalah itu ada orang minta fatwa sama kita. Tapi kadang-kadang di kita ada yang difatwakan secara lembaga, ada cukup perorangan, ada yang cukup nanti pada konteks namanya wilayah. Jadi nggak semuanya itu sama. Jadi lihat persoalannya apa, kepentingannya apa. Baru kita keluarkan fatwanya. Itu termasuk konteks sosialnya, masalahnya apa, baru kita jadikan dalil. Terima kasih Sama-sama. Pak Kiai, selamat malam. Damai selalu baik, berdamai pasti baik. Damai dimulai dari MUI. Salam damai dari Fakta Israel.